Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, nah, kita akan mengadakan kajian terkait tentang seluk-beluk kurban, ya, atau fikih kurban. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah mengkaji tentang kurban itu bisa membaguskan jiwa satu keluarga, lebih ke dalam dia. Nah, bisa nanti dilihat di channel saya, sudah saya upload ya. Nah, sekarang kita lihat dulu seluk-beluk kurban. Kita awali dari kronologi kurban. Apa itu kronologi, Ustaz? Nah, kira-kira sejarah. Gimana sih sejarah kurban itu kok sampai Nabi Ismail itu disuruh dipotong, kan begitu. Nah, ini kita lihat ya. Jadi Nabi Ibrahim punya istri 2. Berapa, Bu? Berapa? Takut-takut bilangnya. Oh, Bapak senang nih. Jadi istri pertama namanya Siti Sarah, ya, menikah sudah umur 80 tahun Nabi Ibrahim, Siti Sarah umur 70 tahun, belum punya anak. Tuh. Itu sejarahnya itu. Akhirnya rantaulah mereka ke Mesir dari Babilonia. Nah, sampai di Mesir terjadi lagi peristiwa. Karena Siti Sarah ini walaupun sudah seumur itu tapi masih cakep karena rajin luluran, Bu. Akhirnya Siti Sarah ini ditangkap oleh pihak kerajaan, mau dijahilin. Tiba-tiba rajanya ini kaku, didoakan sembuh. Begitu lagi sampai 3 kali nyerah si raja itu, dikasih hadiah seorang perempuan namanya Siti Hajar. Jadi Siti Hajar ini dia bukan budak ya, tetapi diperbudak oleh raja yang berkuasa, karena raja yang berkuasa ini raja yang zalim. Siti Hajar ini adalah putri dari raja sebelumnya. Kalah ditawan itu, termasuk Siti Hajar. Jadi bukan budak-budak yang dijual beli, bukan, diperbudak. Dikasihlah kepada Siti Sarah. Nah, sebagai hadiah bawa pulang. Kata Siti Sarah, "Bang, ini kalau kita begini gimana dakwah kita, Bang? Ya mau bagaimana lagi, Neng? Abang kawin lagi dah, Bang." Gitu. Bayangkan, Pak, disuruh sama bini pertama kawin lagi, kira-kira girang enggak, Pak? Girang. Oh, girang banget tuh. Kalau ada wadah. Ini bukan sekedar hawa, tetapi untuk dakwah. Ah, sama siapa, Neng? Ya udah, kan itu kan saya dikasih hadiah sama raja itu, raja yang berkuasa di Mesir. Ya ketika itu. Siti Hajar. Ya udahlah kalau begitu menikah. Nah, enggak berapa lama menikah, tidak tiba-tiba Siti Hajar ini muntah-muntah. Gitu. Itu tandanya ngapain, Bu? Tahu dah ibu-ibu ya. Memang hamil dia. Nah, begitu sudah hamil Siti Sarah mulailah dia cemburu. Cemburunya bukan apa-apa, kesel gimana gitu. Udah 70, 80, umur 70 tahun saya. Ibrahim umur 80 tahun kok nggak dapat anak lah, dia baru aja 9 bulan, 8 bulan, berapa bulan kira-kira 3 bulan, 4 bulan udah hamil. Udahlah, pergilah kalian, begitulah kira-kira. Akhirnya pergilah, merantaulah mereka ini dari Mesir kemana? Itulah ke Mekah.
Dulu namanya Bakkah. Dulu lembah itu, Bu. Lembah itu dulu itu. Legok begitu. Bawalah ke sana. Sampai di sana melahirkanlah Siti Hajar di lembah itu. Bakkah itu linangan air mata. Berubah menjadi Makkah, itu dia. Nah, begitu lahir Nabi Ismail, bayi itu tiba-tiba Allah perintahkan, Ibrahim, tinggalkan istrimu dan bayimu di situ. Ditinggalkan, Bu. Tapi sebelum berangkat, Siti Hajar nanya, Bang, ini perintah Allah atau kemauan dirimu? Ini perintah Allah, Neng. Bener, Bang? Bener, Neng. Kalau ini perintah Allah, saya siap, Bang. Karena Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang patuh dan taat kepada perintahnya. Itu, Bu. Seorang Siti Hajar, Bu. Kalau ibu ditinggal begitu sama suami, pergi loh sana, kan begitu. Tapi Siti Hajar enggak. Berangkatlah Nabi Ibrahim. Siti Hajar ini, Ismail masih bayi. Nah, masih ada bekal beberapa hari. Lama-lama bekalnya habis, sampai air minum pun habis. Air minum habis. Akhirnya ditaruhlah Siti Ismail itu di legok itu, dia cekung begitu itu, gunung-gunung batu semua, dibikinlah tempat auban. Apa itu auban ya? Ya amparan-amparan begitulah. Ya pakai daun-daun, pakai kain begitu. Nabi Ismail kecil, bayi. Kemudian naiklah Siti Hajar ke Bukit Sofa. Nah, nyari air ya, nggak ketemu. Lari-lari kecil ke Bukit Marwah, nyari air nggak ketemu. Itu namanya sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil cari air. Cari air itu, Pak, bukan nyari mata air, bukan. Mana ada di gunung mata air. Maksudnya ke Bukit Sofa, ngelongok dia. Ada nggak orang liwat musafir pengen minta air? Itu maksudnya. Ke Bukit Marwah juga begitu. Nggak ada. 7 kali bolak-balik mencari air, maksudnya mencari musafir lewat, kali ada yang lewat pengen minta air. Udah 7 kali nangis Ismail, jerit-jerit nangis, bayi kelaparan, kehausan. Akhirnya diparanin. Nah, begitu diparanin, kok ada basah, pipis kali ya, diangkat, Bu. Begitu diangkat, loh, kok ngeluar terus ini? Akhirnya pakai pasir lah, Zammi, artinya apa? Kumpul, maka menjadilah air Zam-Zam. Dibikin pasir-pasir, dibikin batu-batu, airnya keluar, Bu. Makin lama makin gede. Nah, kemudian diciduk pakai tangan oleh Siti Hajar. Diminumkan ke anaknya beberapa tetes. Kata Nabi, andai kata nggak diciduk pakai tangan, Pak, itu ngalir jadi sungai gede. Untung diciduk, jadi nggak ngalir, dia tetap di dalam. Sampai sekarang nggak habis-habis. Itu merinding saya. Mukjizat. Wah, itu sejarahnya itu. Nah, ditinggalkan dari bayi itu sampai 12 tahun. Begitu Siti Hajar ini tinggal di situ karena udah ada air, cukup itu untuk bisa menahan kehidupan. Beberapa hari kemudian musafir lewat, ngelongok. Apa itu ngelongok, Bu? Ngelongok itu nengok. Kok ada orang itu? Nah, ini musafir ini pengen cair, mana tahu ada mata air begitu. Dideketin, ibu siapa? Saya Siti Hajar. Ini bayi saya. Itu apa yang ditutupin? Itu mata air. Saya yang nemuin kemarin gitu. Bu, gini deh, kami kehabisan air. Ibu perlu apa kira-kira? Ya kalau ada makanan, yuk kita barteran. Apa itu barteran? Tukeran. Ya udah tuker. Nah, ngasih air, ngasih makanan. Bu, kami bikin rumah di situ ya. Oh silakan. Bikin gubuk, Bu. Lama-lama makin banyak. Jadilah perkampungan. 12 tahun. Nah, mereka ini punya ternak. Karena kan dari tukar itu ada banyak, ambil berapa? 2 ekor, sepasang, lama-lama banyak.
Nah kemudian 12 tahun kemudian Nabi Ibrahim atas perintah Allah datang lagi ke situ. Lah kaget, kok jadi begini ya, apa salah saya? Tapi kayaknya ini tempatnya. Begitu ditanya, ini kampung apa namanya Pak? Ini kampung Bakkah. Kepala sukunya siapa? Oh ibu kami, Ibu Siti Hajar. Ibu Siti Hajar. Kaget ini Ibrahim, itu kan istriku. Di mana sekarang dia? Di sana, di Jabal Rahmah. Lagi ngapain? Lagi ngangon kambing. Sama siapa? Sama anaknya, namanya Ismail. Wah, anakku udah gede kali gitu. Akhirnya diparanin lah ke Jabal Rahmah. Lari lagi. Istriku, suamiku, bergema karena di bukit-bukitnya kan bergema dia. Siapa itu mak? Itu bapak Mutong begitu. Ketemulah mereka di bukit itu. Nah, tempat ketemunya namanya Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Nabi Adam, Siti Hawa ketemunya di situ juga. Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail ketemunya di situ juga. Nah, itu segitu sejarahnya. Ya. Ketemuanlah mereka. Akhirnya diajak nginep di Bakkah itu. Nginep kita yuk nginep. Nah, udah nginep Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim bermimpi. Ini dia ayatnya ya, kita lihat. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha, kira-kira umur 12 tahun SMP dah, bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah, apa pendapatmu nak?" Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar." Ini surah As-Saffat ayat 102. Tuh. Jadi mimpinya itu Bapak Ibu sekalian, ketemunya itu tanggal 7 bulan Dzulhijjah. Nama-nama bulan udah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Cuman dulu namanya Safar Awal, Safar Sani. Ya. Kemudian Rabiul Awal, Rabiul Sani. Di masa Nabi diganti Safar Awal menjadi Al-Muharram. Tuh. Dulu udah begitu nama-nama bulan. Nah, jadi ketemunya tanggal 7 bulan Dzulhijjah. Malamnya ngimpi. Ini ayatnya. Tapi belum dikasih tahu kepada Ismail. Nah, besok paginya Nabi Ibrahim ini permisi. Aku mau jalan-jalan dulu ya. Jalan-jalanlah ke Mina. Apa ini perintahmu atau bagaimana ya Allah? Enggak dapat jawaban. Nginep lagi malamnya, ngimpi lagi. Sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Akhirnya Nabi Ibrahim pun berangkatlah ke Arafah. Merenung di sana, ya Allah, beri petunjuk hamba ya Allah, beri petunjuk. Menjelang maghrib, sore-sore habis asar, matahari mau tenggelam, baru dia ngeh. Apa itu ngeh? Sadar, ini pasti perintahmu ya Allah. Nah, sadarnya itulah namanya Arafah. Tempatnya disebut Padang Arafah, harinya hari Arafah. Kalau kita puasa namanya puasa Arafah. Tuh, begitu ceritanya itu. Kenapa dia itu sadar bahwa itu perintah Allah? Gini Bapak Ibu. Ketika menikah dengan Siti Sarah sampai umur 80 tahun, sampai umur 70 tahun Sarahnya, itu setiap orang datang dipotongin kambing, dijamu ke rumah Ibrahim. Karena Ibrahim itu banyak kambingnya. Orang-orang pada cerita, Bapak Ibrahim luar biasa ya. Kalau kita datang pasti dipotongin kambing, dimasakin kambing. Nah Ibrahim denger, jangan kata kambing dipotong. Andai kata aku dikasih anak, disuruh potong oleh Allah, pasti kupotong, gertak di sini.
Itulah dia sadar, oh iya aku pernah gertak dulu dalam kolbuku, dalam batinku, kalau dikasih anak, disuruh potong, ku potong itu anak. Itulah Bu, sejarahnya itu. Makanya hati-hati kalau punya niatan. Hati-hati kalau punya niatan. Nah, itu termasuk nazar itu. Jangan sembarangan ya. Nah, inilah kronologisnya dulu ya. Baik. Sekarang kita lihat tanggal 10 Zulhijjahnya Ibrahim dan Ismail pun berangkat. Malamnya itulah baru cerita Ibrahim. Malam tanggal 10 cerita. Itu tadi ceritanya. Gimana nak kira-kira nak? Ya kalau itu perintah Allah, silakan laksanakan wahai ayah. Insya Allah aku ini anak yang sabar. Kalau begitu besok kita berangkat ya. Siap. Tuh Ismail itu. Kenapa Ismail bisa begitu Bu? Akidahnya Bu, karena dididik oleh emaknya. Ini Pak, Bu, pembagian mendidik anak. Anak dari lahir sampai umur 12 harus ibu yang lebih dekat mendidik anak. Nanti umur 12 sampai dewasa kita Pak, caranya apa? Dialog. Makanya anak yang sudah SMP, SMA jangan didoktrin Pak, diajak ngobrol. Ngobrol di mana Ustadz? Di warung kopi kenanga. Iya. Banyak sekarang kan warung-warung kopi ya. Ngobrol Pak sama anak kita, baik laki baik perempuan, ajak ngobrol. Nah, dialog. Kalau dari lahir sampai umur 12, ibu tanamkan akidah, iman, tauhid. Makanya Nabi Ismail itu siap dia. Pagi-pagi berangkat Bu, bawa golok, bawa karung, bawa tali, bawa macam-macam lah, kain hitam untuk nutupin mata. Akhirnya apa? Siti Hajar didatangin oleh setan. Hajar, tahu nggak itu bapak sama anak mau kemana? Mau ngangon kambing, kagak itu anak lo mau dipotong. Kata setan, dasar lo setan, kata Siti Hajar. Dilemparlah itu setan itu, maka menjadilah Jumrotul Ula ketika haji. Itu sejarahnya. Di tengah jalan datang lagi setan, goda Ismail. Ismail, lo mau dipotong ya? Iya, bapak lo udah gila Il, begitu kata setan. Dasar lo setan. Dilempar lagi tuh setan, maka menjadilah dia Jumrotul Wusto. Yang sudah haji nih ya, yang sudah hajah ya Bu ya. Nah, nggak mempan Ismail, datang setan, goda Ibrahim. Ibrahim, lu tega motong anak lu? Baru aja ketemu beberapa hari, 12 tahun nggak ketemu, gitu sayang-sayangnya, lagi cinta-cintanya, disuruh potong. Itu mah bukan dari Tuhan itu dari hawamu, dalam dirimu itu. Maka kemudian setan itu pun dilempar oleh Ibrahim, maka menjadilah dia Jumroh Aqobah. Itulah ketika haji. Nah, jadi artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita sudah pergi haji, harusnya ini jangan lagi terpengaruh godaan setan. Karena udah dilempar ketika haji. Tapi cara ngelemparnya salah. Orang yang sudah haji Pak, kalau ngelempar Bu, itu pakai marah Pak. Dasar lu setan, kata setan. Sama-sama setan, jangan melempar tahu, begitu. Karena kesetanan dia ngelempar. Yang satu lagi setannya begitu dilempar, enggak kena. Makanya begitu orang pulang haji, banyak yang kayak setan. Karena cara ngelemparnya enggak benar. Yang benar itu bismillah. Allahu Akbar. Nah, niatnya apa? Ya Allah, mulai sekarang aku putus hubungan sama setan. Begitu maksudnya. Tenang aja melemparnya begitu. Jangan pakai emosi. Banyak yang pakai emosi, Bapak Ibu. Karena jadi setan. Setan juga dia. Sama-sama setan, jangan melempar dong, begitu kata dia. Nah, disitulah itu sejarahnya ya. Oke, makanya yang mau berangkat haji tahun ini atau tahun depan,
Manasiknya yang benar. Nah, undang saya, biar saya kasih manasik yang benar. Nah, oke, ya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, sampailah di tempat pemotongan, di mana? Di Mina. Maka diabadikan dalam Al-Quran ini, ya. Tatkala keduanya telah berserah diri, pasrah, dan Ibrahim membaringkan anaknya Ismail di atas pelipisnya, ditaruhlah pedang itu. Nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik, ya, di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Jadi Bapak Ibu, sampai di lokasi, diikat tangan Ismail, diikat kakinya, dibaringkan di atas batu, pedang ditaruh pelipis, mau diangkat, dipindahkan ke leher. Hai Ibrahim, stop, jangan terusin. Begitu, taruh itu pedang, ambil itu kambing, kambing itu potong. Bukan cerita yang dulu itu digorok Ismailnya simsalabim, abragadabra, berubah jadi kambing. Bukan, itu dongeng. Enggak begitu ceritanya. Jadi betul-betul mau dipotong, Bu. Pedangnya dipelipis, diangkat, mau dipindahin ke leher. Stop, itu yang benar. Ini ayatnya. Nah, begitu dibuka semua, girang semua. Takbirlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi takbiran itu ada dua model. Yang pertama, dua kali dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ada yang tiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua-duanya ada hadisnya. Kalau di Mekah itu dua kali. Paham? Ya. Itu girangnya itu. Nabi Ibrahim takbir, Nabi Ismail takbir, malaikat bertakbir di situ. Itulah takbiran, kalau kita menyembelih itu takbiran lah kita. Itu sejarahnya Bapak Ibu ya. Girang. Nah, makanya kata Allah itu, ini pelajaran syariat untuk umat berikutnya, termasuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Bapak Ibu sejarahnya kurban. Oke? Sebenarnya kurban kayak begitu. Harusnya yang dipotong itu anak. Ya, tapi karena ketulusan Nabi Ibrahim, dia yakin itu perintah Allah, karena dulu pernah bernazar, kalau dikasih anak disuruh potong, ku potong, dia laksanakan. Engkau telah membenarkan mimpi itu, hai Ibrahim. Stop, jangan terusin dah. Engkau termasuk orang yang beriman. Nah, begitulah Bapak Ibu sekalian. Nah, pahala kurban itu setara dengan haji afdol. Nih Bapak Ibu yang sampai sekarang ini mungkin kita belum berangkat haji, tapi jangan putus asa. Ya, jangan khawatir. Ada pahala haji. Banyak Bu, nanti sholat syuruk, pahala haji umroh. Kurban juga begitu. Ini kita lihat terjemahannya. Seseorang menghadap Nabi, lalu bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang berhaji itu? Beliau menjawab, orang yang kusut rambutnya tidak disisir, dan yang bau keringat badannya tidak boleh pakai wangi-wangian. Itu ketika ihram. Seseorang lainnya berdiri kemudian bertanya, wahai Rasulullah, haji apakah yang paling afdol? Beliau menjawab, mengeraskan suara talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Nah itu. Jadi orang takbir, orang lagi berhaji itu bertalbiyah dia. Kemudian yang kedua, mengalirkan darah hewan kurban. Jadi kalau kita berkurban, ya seperti yang sudah disampaikan kemarin itu, secara jiwa, betul-betul dia jiwain. Ketika dipotong kurban itu, ya Allah, baguskan jiwaku, baguskan jiwa keluargaku, maka dia mendapat pahala haji afdol. Makanya saya katakan, rugilah orang yang seumur hidup nggak pernah kurban sekalipun, nggak pernah kurban acan, begitu kali ya, kurban acan ya. Apa itu kurban acan itu? Ya sama sekali nggak pernah kurban, tapi ahli hisab terus.
Satu bungkus 27.200. Rokok apa Ustadz? Surya Filter. Kok Ustadz tahu? Saya lihat di Google. Sebungkus sehari kali 365 hari, maka 9.928.000. Kok Ustadz hafal? Sudah saya hitung duluan, tapi nggak pernah korban. Nah, maka padahal korban itu pahalanya seperti haji afdol. Bikin tabungan kurban, boleh di masjid atau di rumah. Tabungan kurban keluarga, cakep. Oke, lanjut. Kurban atas nama satu keluarga, bukan pribadi. Dari Atha bin Yasar berkata, aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana kamu menyembelih kurban di masa Rasulullah? Ia berkata, adalah seorang laki-laki di masa Nabi menyembelih satu kambing untuk dirinya dan keluarganya. Mereka makan dan memberi makan dari daging kurban tersebut, sehingga manusia telah bermegah-megah ramai. Maka setelah itu menjadi sebagaimana yang telah engkau melihatnya. Setelah itu sampai sekarang sepi, karena pemahamannya bergeser. Bergeser gimana? Seolah-olah kurban itu satu orang satu kambing. Bukan, satu kambing satu keluarga, itu aslinya. Kalau dam, satu orang satu kambing. Kalau akikah, anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1 kambing. Kalau kurban, minimum 1 kambing untuk satu keluarga, supaya keluarga itu kompak. Oke, lanjut. Ini juga hadis yang lain dari Jabir bin Abdillah bahwasanya ia berkata, saya menghadiri salat Idul Adha bersama Rasulullah SAW di tanah lapang. Setelah beliau berkhutbah, beliau turun dari mimbarnya dan didatangkanlah kepada beliau seekor kambing. Kemudian Rasulullah menyembelihnya dengan tangannya sambil mengatakan, dengan nama Allah yang Maha Besar, kambing ini dariku dan dari orang-orang yang belum menyembelih dari kalangan umatku. Nah, jadi Nabi pernah berkurban untuk dirinya, keluarganya, dan untuk umat ketika itu yang nggak mampu, ya. Maka 1 ekor kambing untuk diri, keluarga, dan umat. Nah, penting untuk diperhatikan. Ini baru kita masuk kepada pelaksanaan kurbannya itu. Ya, kita lihat, hati-hati. Saat tiba waktu kurban, ada seorang non-muslim menyerahkan seekor kambing kepada panitia. Jangan disatukan dengan hewan kurban lainnya, sebaiknya tolak dengan halus. Gini, misalnya ada non-muslim, dia tinggal dekat kita. Pak Haji, ya, boleh nggak saya ikut kurban? Apa itu? Ini kambing gede saya beli. Nah, itu kita harus hati-hati. Jangan main terima aja. Maaf Pak, ini adalah syariat kami Pak. Nah, kurban ini syariat kami. Lalu bagaimana itu saya beli? Sekarang gini Pak ya, udah Bapak beli ini. Ini Pak namanya, alhamdulillah, namanya adalah hadiah. Kalau hadiah kami terima Pak, gitu. Nah, nanti dagingnya jangan dicampur dengan, alhamdulillah, jangan dicampur dengan daging kurban. Bismillah. Oke, jangan dicampur dengan daging kurban, tapi terpisah. Dan itu boleh dibikin sop duluan. Untuk panitia boleh, karena dikasih hadiah, yang motong kita. Boleh itu diterima, tapi ngobrol dulu. Nah, itu sop dah, sop. Umumin, ini hadiah ya dari bapak non muslim, bukan daging kambing. Kalau kambing kalau kambing jamaah haram. Kalau orang akikah boleh nggak Ustaz? Akikah di situ. Ini akikah saya tolong potong untuk panitia, boleh. Anak kecil baru lahir, akikahnya di situ untuk panitia boleh. Tapi kalau dari kambing atau daging super haram, karena belum dibagi. Nah, kemudian di satu perusahaan, seorang pemilik perusahaan tersebut menyembelih seekor sapi dengan niat untuk seluruh karyawannya yang tidak berkurban saat itu. Maka hal itu dapat dikiaskan dengan hadis Nabi di atas. Nabi tadi pernah berkurban untuk dirinya, keluarganya, dan umat Islam yang nggak mampu. Nah, misalnya satu perusahaan, kita punya perusahaan ini. Nah, kemudian kalian kurban nggak? Enggak Pak perusahaan. Dah, kalian semua saya niatkan kurban satu sapi ini untuk kalian semua. Nah, itu kata sebagian ulama boleh. Oke ya. Tapi kalau misalnya anak sekolah patungan satu orang 50.000, kan ada begitu ya? 100.000 kan begitu ada ya, sekolahan ini.
Nah itu bukan kurban, tapi gurunya pengen makan daging. Itu namanya latihan berkorban atau bersedekah biasa. Atau majelis taklim, yuk kita kurban yuk, patungan 100, 200, dapat ini duit, yuk tahun ini yang narik korban ibu ini. Nah, itu arisan korban, nggak boleh, kagak ada arisan korban. Hati-hati, jangan dicampur aduk syariat ini. Yang benar adalah nabung, udah jumlahnya cukup baru berkorban atas nama keluarga. Nah, sebuah lembaga pendidikan mengumpulkan sejumlah uang dari setiap siswa lalu dibelikan kambing atau sapi kalau disembelih, maka itu bukan termasuk kurban tadi. Belajar berkorban atau bersedekah saja. Nah, kemudian ketentuan hewan kurban. Perhatikan Bapak Ibu. 1. Kalau dia domba, minimum berumur 6 bulan ke atas. Apa itu domba? Domba itu sown and deceit. Iya, tahu nggak itu? Apa sown and deceit? Iya, kambing gembel yang bulunya merengkal-merengkal. Tuh, itu minimum umur 6 bulan. Makanya kalau kita mau beli kambing, Pak, tanya, ada akte kelahirannya enggak? Nah. Lah iyalah. Kambingnya maksudnya. Karena kalau kurang 6 bulan nggak boleh. Nggak boleh kurang 6 bulan. Jadi bukan jadi presiden ya. Jadi jadi kurban nggak boleh. Kurang umur. Nggak sah dia. Nah, ini kurang umur dipaksakan, nah bahaya. Nah kemudian kalau kambing, nah ini kambing Ottawa, kambing Jawa, kambing Sunda, kambing Batak. Kalau kambing Batak lain Pak. Begitu dia bunyi, horos gitu. Nah, itu minimum 1 tahun. 1 tahun dia. Istilahnya giginya udah kupak. Apa itu kupak? Gede 2 di bawah. Kalau bapak-bapak saya lihat senyum udah pada kupak belum? Jangan lagi kupak, ompong udah. Udah bisa dikurban. Nah, kambing itu kupak dia. Makanya kambingnya suruh senyum. Senyum beng-beng kata kita. Bawahnya gede 2, tapi kalau masih rata kayak biji ketimun itu belum boleh. Ya, bagian bawah. Ntar Bu, kalau ada kambing Bu, coba aja pegang mulai suruh senyum-senyum, nanti kelihatan bawahnya gitu. Gede 2 di bawah, tengah-tengah udah kupak gitu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, sapi atau kerbau berumur minimum 2 tahun. Kerbau boleh kata ulama dikiaskan dengan sapi. Dikiaskan dengan sapi. Karena sapi juga untuk narik beban, kerbau juga untuk narik bajak. Ya, bajak di sawah. Bajak laut, bajak sawah. Kemudian yang keempat, unta berumur minimum 5 tahun. Nah, tapi bukan unta kebun binatang ya, unta di Arab. Makanya syukur-syukur ke depan Masjid Nurul Hikmah ya, mengimpor unta dari Saudi. Saya datang ke sini. Kalau montong unta Pak bukan dirubuhin Pak. Untanya berdiri, dipotong sambil berdiri. Bagian sininya, pisaunya segini, gitu motongnya. Bukan dirubuhin kayak sapi, bukan. Itu kalau unta. Ya, minimum 5 tahun. Kemudian tidak cacat matanya. Maksudnya cacat bawaan lahir, tapi kalau cacat kepentok-pentok karena dibawa dari Jawa, itu nggak jadi masalah, kan nggak sengaja. Ya. Kemudian tidak pincang dari lahir. Kalau pincangnya tadi itu kegencet-gencet, nggak masalah. Nah, kemudian tidak sakit, ya tidak sakit dari sebelum dibawa. Makanya kan ada tim kesehatannya. Tidak terlalu tua, udah aki-aki. Ah, nggak boleh. Makanya bapak-bapak ini nggak boleh kurban Pak. Udah terlalu tua. Ya, jadi usahakanlah yang masih sedang. Ya. Pak Ustadz, boleh nggak kalau kurban itu kambingnya perempuan? Nah, dalam catatan tertentu boleh. Artinya apa? Misalnya kambingnya ini, yang perempuan ini udah nggak produksi. Ya, misalnya udah apa namanya itu? Menopause. Ya, udah mandul gitu lah kira-kira. Nah, itu boleh dijadikan kurban. Sah.
Kenapa diutamakan yang laki-laki atau yang jantan? Untuk menjaga popularitas kambing supaya nggak habis. Kan kalau kambing kan, kalau laki-lakinya satu, perempuannya kan boleh poligami Pak ya? Boleh. Tuh kambing itu berapa itu? Kalau satu kambing kalau pasangan perempuannya berapa itu kira-kira? 10. Nah, kira-kira gitu masih inilah dia masih bisa. Ya. Tapi kalau perempuan nanti yang betina dikurbankan habis lama-lama. Nah, kemudian tidak dikebiri. Wah, kalau dikebiri kan bagus Ustadz. Oh, apa namanya itu, kambingnya gemuk. Bukan masalah gemuknya Pak, masalah sempurnanya. Tahu nggak dikebiri Pak? Gunduknya dibuang. Jadi dia nggak bisa kawin lagi. Nah, itu tidak punya pri kebinatangan namanya. Haram hukumnya. Tuh, nggak cacat matanya. Ya itu nggak dikebiri dia itu. Lato-latonya dibuang, nggak pincang tuh, kemudian nggak terlalu aki-aki, jangan, tuh aki-aki itu kan. Tapi kalau memang itu adanya ya udah nggak apa-apa. Oke, dah oke. Nah, waspada bagi panitia nih, ya hati-hati Pak ini Pak. Bu, ibu-ibu juga ini jangan sembarangan Bu masakin untuk panitia, main ambil daging super, hati-hati Bu. Mendingan makan siangnya pakai ikan pedak sambal terasi sayur asem. Tuh enak tuh. Ntar malam setelah dibagi-bagi barulah ngesop. Ya, nyate. Nih. Jangan mengambil yang bukan haknya. Awas api neraka di perut Anda. Nih lagi panitia nih main cacak-cacak torpedo, tong bawa pulang tong, begitu haram Pak. Buntut main ambil aja nggak boleh. Zaman di Medan waktu dulu saya liatin diambil tuh apa namanya torpedonya, dilempar ke semak-semak kan itu, tahu semak-semak ya. Nah, ntar pulang diambil, begitu kan dibawa anjing. Ya kan banyak di sana anjing. Nah itulah haram itu hukumnya, ngambil yang bukan haknya. Hati-hati. Kemudian jangan memasak daging kurban untuk kepentingan panitia makan siang itu tadi Bu, nggak boleh. Ambil yang super, bikin sop, haram. Udah saya sampaikan di sini. Nah, kalau dulu macam mana Ustaz? Udah minta ampun sama Allah karena nggak tahu tadinya. Kemudian jangan menjual kulit Pak. Panitia nggak boleh Bapak. Misalnya ini ada berapa sapi di sini Pak Cecep? 10 sapi. Tuh kulitnya itu datang orang sini, oh iya saya jual, haram panitia. Lalu bagaimana Ustadz? Cari yayasan. Misalnya kita sini ada yayasan sini, duafa atau yayasan yatim, ya. Mana panitianya? Ketua yayasan sini. Panitia, serah terima. Ini kulit kami serahkan kepada yayasan. Silakan yayasan jual, ambil duitnya. Begitu. Jangan panitia yang jual. Tapi panitia menyerahkan ke yayasan, dia jual terserah. Udah punya dia. Oke, begitu. Termasuk kalau kurban dia sendiri, nggak pakai panitia, dia kurban sendiri, dia jual kulitnya, maka habis pahala kurbannya. Oke. Nah, kemudian jangan menjadikan kulit, kepala dan kaki sebagai upah untuk tukang jagal. Hati-hati. Zaman dulu tuh begitu dah, pokoknya kepala sama gua, dia potong Pak sampai di sini Pak, bukan di sini dia potongnya Pak. Karena banyak dagingnya. Aduh, kacau dah. Ada lagi zaman dulu bagi 3, sepertiga untuk pengorban, sepertiga untuk masyarakat, sepertiga untuk tukang potong. Kambing cuma 3. Ya udah, yang 1 gua bawa pulang, kata yang tukang potong. Aduh, itu kendaraan dia ke neraka. Nah, ini larangan jual kulit. Dalilnya dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang menjual kulit kurban, maka tidak ada kurban baginya. Batal kurbannya. Jangan gara-gara panitia Pak, kurban jamaah batal. Pokoknya dosa besar, nggak boleh jual Pak. Lalu kepala macam mana Ustaz? Ayo siapa yang mau kepala? Angkat tangan misalnya. Dah, Bapak nggak dapat lagi tandingannya, udah bawa kepala. Gitu. Jangan ambil lagi tandingan, jangan.
Nah, kalau di tempat kami itu kepala tulang semua dipotong rata, Pak. Pakai apa Ustaz? Pakai mesin potong besi, Pak. Ron, ada kita punya. Potong pakai besi, Pak. Wah, ron, udah dibikin. Tinggal ngesop di rumah. Nah itu kita itu di sana itu. Tapi ada yang mau bawa kepala, bawa aja kepala. Tapi jangan ngambil lagi tandingan. Oke. Begitu juga kulit nggak boleh dijual. Nah kemudian bayar upah. Nah ini zaman Nabi juga ada. Tapi pakai uang patungan. Nih. Dari Ali berkata, aku disuruh Nabi mengurus penyembelihan hewan kurban, ketua panitia Ali bin Abi Thalib, untuk menyedekahkan daging dan kulitnya, serta mengurus segala sesuatu berhubungan dengan kesempurnaan kurban. Tetapi aku dilarang oleh beliau mengambil upah untuk tukang potong dari hewan kurban itu. Maka untuk upahnya kami ambilkan dari uang kami sendiri-sendiri. Nah, zaman Nabi itu ada yang nyewa tukang potong. Dari duit lah, yuk kita kasih yuk sama dia. Jangan dari hewan kurban itu, kepalanya nggak boleh. Nah makanya kalau patungan sapi itu 3.700.000 di tempat kami itu sudah plus uang rawat, uang beli plastik, uang beli tali gitu. Kalau nganter kambing tambah 100.000 uang rawat. Karena panitia kan capek juga beli tali, beli apa macam mana, biar pada uang itulah. Lebihin dia dikit. Nah kemudian dibagikan semua tanpa ada sisa. Bahwa Ali radhiyallahu anhu mengabarkan kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya agar dia berada menyaksikan hewan kurbannya. Jadi disunahkan kita menyaksikan kurban kita dan membagi-bagi kurbannya semua, dari dagingnya, kulitnya dan pelananya, dan agar tidak memberikan apapun dari hewan kurban itu kepada tukang jagal sebagai upah. Bagikan semua, nggak ada yang tersisa. Ayo, kalau bagian akhir siapa mau kaki bawa. Yang mau kepala tadi udah catat. Begitu. Jadi nggak ada yang tersisa. Nah kemudian yang dilakukan panitia hendaknya kepala dibelah dan dicacah lalu disatukan dengan tumpukan-tumpukan lain. Itu tadi pakai mesin potong besi ya. Bisa kok, yang gede itu ron gitu. Listriknya macam mana? Dilos aja lah gitu. Untuk masyarakat ini. Atau kepala dibagikan kepada yang mau, namun jangan lagi mendapatkan kantongan daging. Kemudian panitia mengundang perwakilan yayasan yatim atau duafa, lalu dilakukan penyerahan kulit. Kemudian mereka yang menjualnya kepada pembeli kulit. Nah, makan siang panitia dimusyawarahkan saat pembentukan panitia yang diambil dari para muhsinin, sumbangan. Atau udahlah kata ibu-ibu, pokoknya kita yang bertanggung jawab makan siang panitia. Hore kata bapak-bapak, hore berhasil, hore gitu. Begitu makan siang ikan peda sambal terasi, lumayan. Kan lapar kita itu. Nah, jadi nanti lebarannya hari Jumat, kalau dalam kalender motongnya hari Sabtu biasanya ya. Sabtu boleh, tanggal Jumat boleh, Sabtu boleh, Ahad boleh sampai Senin, 4 hari. Tapi Senin itu habis asar udah nggak boleh, habis Zohor dia mentoknya. 4 hari boleh motong. Oke. Kemudian kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kepada sesama manusia. Itu kurban itu, taqarrub, qarib, kurban, dekat. Ya, kepada Allah lewat apa? Kepada Allah lewat takwa. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, itu kurban, asal ikhlas. Nah, kemudian mendekatkan diri kepada sesama manusia dengan daging kurban. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah,
kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Nah, dalam keadaan berdiri, maksudnya ontanya berdiri itu dipotong dan telah terikat kalau dia sapi atau kambing. Kemudian apabila telah roboh mati, maka makanlah sebagiannya. Boleh pengorban yang makan, boleh. Dan beri makanlah orang yang dengan apa adanya, orang yang kaya boleh, dan orang-orang meminta-minta orang miskin boleh. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepadamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, jadi pengorban boleh makan daging korban, tapi ada batasan maksimum. Nih begini, zaman Nabi ada seorang yang serba sederhana hidupnya. Di antara seekor kambing kepada Ali. Ini korban kami ya, keluarga. Ya, saya terima, nanti kami salurkan, kata Ali. Lalu lapor dia kepada Rasul. Ya Rasul, aku sudah menyerahkan seekor kambing untuk kami. Boleh nggak aku minta ya Rasul? Sebagian. Kata Nabi, boleh. Minta sama Ali salah satu paha belakang. Itu maksimum. Paha kanan boleh, kiri boleh. Dari ini, satu paha. Nggak boleh request. Aku tolong diantar rempelaknya, hatinya, jantungnya, ininya. Kata panitia, lo potong aja sendiri dah. Oke, ngatur lagi. Nah, boleh. Nah, jadi maksimum paha belakang. Kalau dia sapi, salah satu paha belakang itu dicopot, nah itu dibagi 7. Aslinya begitu. Dibagi 7. Jangan lagi ambil dari yang lain-lain. Nah, itu namanya berkurban. Ya, jangan kemaruk udah kita kurban mau itu bukan korban namanya. Berarti nggak takwa dia kepada Allah kalau begitu. Boleh nggak Ustadz? Udah dah, saya untuk masyarakat aja dah. Boleh. Saya nggak usah ngambil lah. Ada juga yang gitu boleh. Tapi ngambil maksimum kalau dia satu kambing salah satu paha kanan belakang. Makanya kan begitu dipotong itu dipisahin langsung, namain kan begitu. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Udah itu aja dah. Ya, kita tanya jawab.